Baiklah Bapak Ibu hadir berbahagia, tibalah kita di acara yang kita tunggu-tunggu di hari ini, yaitu akad nikah. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bersama, berbicara tentang menikah, Rasulullah SAW pernah bersabda, menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnah dariku, dia bukan termasuk bagian dari umatku. Maka menikahlah, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Selanjutnya kami mengundang yang pertama kepada calon mempelai pria, Gus Imam Wali Rizki. Disilakan untuk dapat menuju ke tempat yang sudah kami sediakan. Wali nikah Bapak Samujidi, silakan. Saksi dari pihak calon mempelai pria, Bapak Alwi Ghazali, disilakan. Saksi dari pihak calon mempelai wanita, Bapak Sabuan, disilakan. Dan tentunya kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demi terciptanya prosesi akad nikah yang lebih khusyuk dan lebih hikmat, untuk calon mempelai wanita akan dihadirkan ketika nanti sudah dinyatakan sah oleh para saksi. Dan tentunya sudah sewajarnya dan sepantasnya sebagai seorang anak sebelum menikah tentunya akan memohon izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua tercinta. Maka dari itu kami mohon Bapak Ibu semuanya untuk tetap hikmat dan hening sejenak, dan marilah kita simak dan dengar bersama, yaitu permohonan izin menikah yang akan disampaikan oleh calon mempelai wanita Tri Anjarsari. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak dan Ibu yang Anjar cintai, sejak hidup Anjar akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT karena telah dipilih untuk terlahir sebagai putri dari Bapak dan Ibu. Anjar dibina, dibimbing, dan dipakai kasih sayang Bapak dan Ibu. Anjar mengaturkan permohonan maafan jika selama hidup Anjar telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan terhadap Bapak dan Ibu. Maafkan salah, dosa dan khilaf Anjar selama ini sebagai anak. Maaf jika terkadang Anjar berkata yang menyakiti, jika terkadang ingin menang sendiri. Jika Anjar belum mampu menjadi anak yang berbakti, tapi selamanya Bapak dan Ibu adalah orang tua terhebat, selalu dan akan tetap seperti itu. Bapak dan Ibu
tetap Anjar kelak seorang laki-laki yang insya Allah menjadi imam dan bijaksana dan penuh kasih sayang, yaitu Gus Imam Mula Rizky, putra Bapak Solihin Thohir dan Ibu Siti Kartini. Anjar mohon keikhlasan dan keriduan Bapak dan Ibu. Semoga kehidupan rumah tangga Anjar nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawaddah, dan warahmah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dicintai, sudah kita simak dan dengar bersama betapa tulusnya seorang putri tercinta memohon izin di hari ini untuk dinikahkan dengan calon imam pilihannya. Selanjutnya saya mewakili Tri Anjarsari mendengar putri tercintanya telah memohon izin di hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Samuji dan juga Ibu, apakah Bapak dan juga Ibu telah merestui dan ridho kepada Anjar untuk dinikahkan di hari ini? Siap. Bapak Samuji, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya prosesi akad nikah antara Tri Anjarsari dengan Gus Imam Ali Rizky akan saya serahkan sepenuhnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adului. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla nikahi wa harrama as-sifa wa qala ta'ala wa la taqrabu zina innaka kana fahisatan wa sa'a sabila wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam yati sunnati falaysa minni. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmah dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam marilah kita selalu sanjung-agungkan kepada para nabi Allah wa bil khusus Nabi Muhammad Allahumma shalli alaihi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon Waringin Sari Timur beserta perangkat Pekonnya. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Samuji dan keluarga besar Bapak Muhammad Solihin. Yang saya muliakan para kiai, para ustadz dan ustazah, sebagai dan beliau hadir dan hadis dan hafizah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pilih sepuh yang insyaallah selalu istiqomah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk saudara Gus Imam Ali Rizky dan saudari Tri Anjarsari yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin walimatul urus yang saya hormati, insyaallah pada pagi menjelang siang hari ini kita akan sama-sama menyaksikan perpasan ladang saudara Ismail Ali Rizky dan saudari Tri Anjarsari. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini diberi kemudahan dan diberkahi oleh Allah SWT, Amin. sehingga dalam dunia ijab kabul ini lancar. Kemudian ijab kabul adalah salah satu serah terima wali kepada kita sebagai calon suami. Ini bahasa apa nih Gus? Bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa apa? Bahasa nikahmu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Cina, kalau bahasa Indonesia, saya ingatkan lagi, jadi nggak usah panjang-panjang. Walinya cukup saudara Gus Imam Ali Rizky, nanti dijawab ya, diteruskan oleh walinya, kunikahkan kepadamu anak kandungku Tri Anjarsari
dengan mas kawin uang 500.000 rupiah dibayar tunai. Menjawabnya, cukup, saya terima nikahnya Tri Anjarsari binti Samuji dengan mas kawin tersebut tunai. Jadi nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu mengikuti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan ku nikahkan dan ku kawinkan, nggak usah ku kawinkan, nggak perlu. Wali ini nggak usah ikut ngawinin, nanti kawin sendiri Pak. Nggak usah ikut ngawinin. Kalau udah nikahin sudah urusan dia, mau kawin kapan silakan. Jangan ikut ngawinin. Itu juga yang terima. Kalau sudah terima nikahnya sudah. Kalau terima nikahnya sudah terima pasti kawin, nggak ada cerita nggak kawin. Apa yang perpanjanganmu? Nah, kemudian setelah kita terima, saya terima nikahnya Tri Anjarsari binti Samuji dengan mas kawin tersebut tunai, disahkan oleh 2 orang saksi, maka sahlah menjadi pasangan suami istri. Setelah sah menjadi pasangan suami istri, kewajiban orang tua dan keluarga perempuan ini terhadap anak perempuan, anak gadis ini maka berakhir. Pindah kepada kita sebagai suami, semua tanggung jawab, kewajiban, hak kepengurusan, keperawatan kepada anak perempuan ini, semua tanggung jawab kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu. Ya. Jadi yang minta-minta udah dikasih sama orang tuanya. Diserahkan oleh Pak Samuji bulat-bulat Tri Anjarsari. Mereka ngurus dari dalam kandungan sampai minta untuk dinikahkan. Itu tanggung jawab mereka. Ya. Sekarang giliran kita sebagai suami untuk mengurus, mendidik, mengajak, termasuk memberi nafkah lahir batin, sandang pangan dan papan, juga mendidik, mengajak untuk ibadah kepada Allah, tanggung jawab kita sebagai suami. Kemudian kewajiban seorang istri terhadap suami yang pertama adalah melayani suami, nggak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, menjaga kehormatan suami. Yang ketiga, mengatur ekonomi rumah tangga, termasuk belanja rumah tangga itu istri yang ngurusin, jangan ikut-ikutan ngurus kita laki-laki. Tugas kita nyari duit lah. Setelah kita dapat, serahkan kepada istri kita, nanti dia yang ngatur. Yang keempat, mendidik dan mengurus anak adalah tanggung jawab besar kepada istri. Kenapa tanggung jawab lebih besar kepada istri? Karena suami ini dia nggak di rumah. Dalam Islam ini, suami di luar rumah kan dia mencari nafkah, istri di dalam rumah karena dia penerima nafkah, dia sekaligus ngurusin anak. Nah itu. Jadi jangan disuruh keluar lah istri, nyari nafkah, nyari rezeki. Biarkan kita yang cari nafkah itu. Meski perempuan itu yang ngurus rumah, ngurus anak dan layani kita. Ini gimana? Kita marah-marah, dia juga ikut keluar, ikut cari rezeki. Dan terus di rumah dia capek, di luar dia capek, kita sampai rumah minta dilayani terus. Ya marahlah istri, sama-sama capek. Maka biar istri nggak marah, biarkan dia di rumah, ngurus anak, kita pulang dilayani oleh istri. Itu. Ini enggak, kita ngurus istri ke sawah juga, ke kebun juga, ke ladang juga, dia capek, kita minta dilayani buat kopi, buat ini. Kita enak, situ sampai rumah duduk manis, rokok, kita nyuruh makan, minum, kopi. Coba kita kerjakan sendiri. Jadi pekerjaan perempuan ini yang lebih berat dari kita, laki-laki. Di rumah mereka bertapatin, di luar juga ikut usaha. Maka supaya balance, kita di luar yang usaha, istri dan ngurus rumah. Nah, masalah rezeki Allah yang atur, jangan takut gak makan. Nah, kemudian ya, saya pesan kepada orang tua, kalau anak sudah nikah ini nggak usah terlalu banyak diatur, Pak. Tugas kita ini menghantarkan anak untuk menikah. Setelah dia menikah, kita tinggal kalau memang kita lihat salah kita tegur. Kalau dia kita lihat sudah nyimpang dari agama, ya boleh kita luruskan. Itu tugas kita, jangan diatur-atur. Ini kadang-kadang orang tua ini, anak perempuan ini masak aja diatur. Segini, jangan. Kalau suaminya pengen yang asik, kenapa kita harus ngasih yang nggak ada rasa? Biarkan ada, karena itu mau mereka. Yang jangan diatur itu jangan diatur-atur, semua mau kita atur, jangan. Kalau dia menyimpang, kita tegur. Kalau dia salah, kita luruskan. Itu tugas kita sebagai orang tua. Kemudian, ya, kita sebagai anak ini jangan pernah berbuat durhaka dan menzalimi kedua orang tua. Kenapa?
ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Orang tua kita ini, ibu mengandung kita 9 bulan 10 hari, ya. Kemana-mana ibu bawa tramben, nggak pernah ditinggal. Tidur dibawa, makan dibawa, mandi dibawa, kerja dibawa, nggak pernah merasa lelah mereka. Setelah hamil 9 bulan, dia melahirkan kita sebagai anak antara hidup dan mati. Bahkan kalau seorang ibu meninggal dunia pada waktu melahirkan, tidak ada yang pas diberikan oleh Allah kepada seorang ibu kecuali surganya Allah. Dia disamakan oleh Allah dengan mati syahid. Yang ketiga, setelah ibu melahirkan, kita disusui oleh seorang ibu 2 tahun lamanya. Didekap dalam dekapan ibu, disusui oleh ibu kita. Apa yang ada di dalam tubuh kita ini, dari darah, daging, tulang belulang dan rambut ini, bagian terbesar dari kedua orang tua. Kata Haji Roma Irama, ya, kita ini dari setetes air hina seorang laki-laki dititipkan ke dalam rahim seorang perempuan, maka kita berproses di dalam rahim 9 bulan 10 hari. Nah itu, maka kita ini bagian terbesar dari kedua orang tua. Dan pernah kita berbuat durhaka dan zalim kepada mereka. Kasih sayang orang tua sepanjang zaman, kasih sayang anak sepenggal gala. Anak ini kalaupun sudah nggak kelihatan orang tua, udah lupa. Tapi kalau orang tua tidak, sekalipun jauh, nggak pernah lupa orang tua dengan anaknya. Itulah antara bedanya antaranya. Ya. Kemudian saya pesan dengan si Anjar, ya, jangan pernah dihalangi kalau ada suami mau memberi kepada orang tua. Jangan pernah dihalangi, apalagi buat ribut. Apa yang ada kepada suami kita ini adalah milik kedua orang tua, sementara kita istri adalah milik suami. Ya, kita ini milik suami, sementara suami kita ini milik kedua orang tua. Kadang-kadang kayak ada di TikTok itu, lihat HP ini, ibunya sudah tua renta, minjam dengan anak perempuan, dengan anak laki-lakinya uang 100.000, diizin dulu dengan istrinya, nggak perlu izin, kasih dengan bapak ibu itu. Kita ini bagian besar dari mereka, ya. Nggak izin, kalau nggak dikasih istri sudah ciut. Kita laki-laki harus tegar, kuat, dan kita yang mengatur rumah tangga, bukan istri. Istri juga harus tahu diri. Karena tadi saya katakan, kita ini adalah orang laki-laki, kita ini suami kita ini milik kedua orang tua, sementara kita milik suami. Beda, kita beda jauh. Satu yang punya, satu mempunyai, beda. Itu, ya. Dalam Islam itu, kalau memang dua-duanya harus ya, sakit dua-duanya nggak bisa kita obati. Dulu kan orang tua, nanti dulu istri. Tapi tidak ada, Allah selalu beserta dengan kita, Allah selalu beri rezeki. Nggak ada yang seperti itu, alhamdulillah. Jadi bisa kalau memang ada yang sakit, dua-duanya bisa kita obat. Apalagi sekarang hanya modal kartu Indonesia Sehat. Gitu ya. Kalau saya itu aja nggak usah banyak-banyak karena masih ada satu lagi. Itu pesan saya dengan kalian berdua, ya, jangan pernah berbuat durhaka, apalagi menzalimi kedua orang tua. Karena mereka ini dengan tulus ikhlas, beda dengan kita. Kita kadang-kadang marah kalau mereka tidak marah-marah. Ya. Dan mereka siap untuk tidak makan untuk anak-anaknya. Dalam keadaan sulit, tidak ada apa-apa. Disuruh sama anaknya makan, ibunya bapaknya makan. Kata ibunya, kata anaknya, Pak, Bu, ayo makan. Padahal belum ada isi perut ibunya dan bapaknya. Ibu bapak berkata dengan anak, kami sudah kenyang, silakan makan dengan lahap. Padahal orang tuanya sudah beberapa hari nggak makan. Itulah orang tua, beda dengan kita. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan, lebih kurang ya saya mohon maaf. Mas kawinnya 500.000 mana? Coba di periksa dulu nih. Mestinya nggak pas ini, lebih mesti pas ya? Nggak lebih. Oh itu lihat berarti sih terus 5 kali. Mas kawin 500 pas 500, mestinya 1.000.000. 500 untuk mas kawin, 150.000 untuk saksi 1, 150.000 untuk saksi 2. Sisa berapa li? 200. Nggak usah boleh, tunggu kapal hubungnya.
Baiklah, sebelum kita melangsungkan ijab kabul, mari kita sama-sama istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian mengucap dua kalimat syahadat beserta artinya bersamaan. Pengantin laki dan pengantin perempuan yang ada di dalam wali dan juga dua orang saksi. Mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nggak mewakil. Kalau wakil bayar 10 juta, mau bayar 10 juta itu wakil. Nanti saya tuntut Pak Ibu saya, nggak usah berwakil. Saya kalau nikah ini karena ini anak bapak mungkin jadi wali insya Allah pertama ini dengan dia. Jadi mereka setelah mereka nikah rukun, tentram, damai, adem ayem, sakinah, mawaddah warahmah sampai ajal menjemput. Jadi cuma sekali, Pak. Jadi jangan diwakil-wakil. Nanti saya tuntut itu saya, ya. Tak pun bayar itu nanu belum 10 juta. Tak tuntut ikut saya. Enggak ikut, pakai ikut saya. Kalau anu ini kan enggak apa-apa. Kalau yang nerima diusahakan enggak apa-apa. Enggak harus anu enggak. Makanya ikut saya nanti. Saya tuntut ya. Boleh. Iya saya. Janji Pak. Siap, siap. Iya saya. Menikahkan kepadamu anak kandung di Anjarsari dengan mas kawin uang 500.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tri Anjarsari binti Samuji dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورد من حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يكفي ويكفي مزيدا يا ذا الجلال والإكرام والرضا والتمجيد من شهادتك والنار اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين على كل شيء قدير. اللهم عليكنا وفق بين آدم وحواء اللهم عليكنا وفق يوسف وسيدي ذليخة اللهم عليكنا محمد صلى الله عليه wasallam wa khadijatul kubra wa asyatul ridha. Ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami melangsungkan untuk kabul saudara kami Gus Imam Ali rezeki dengan Tri Anjarsari. Ya Allah, ya Allah rahmahmu, barokahmu dan hidayahmu kepada mereka berdua. Ya Allah, jadikanlah ya Allah keluarga sejahtera dan bahagia. Ya Allah, jadikanlah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah mereka dalam Islammu. Ya Allah, satukanlah mereka dalam keimananmu. Ya Allah, jadikanlah mereka ya Allah menjadi amal ibadah mereka. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, beri mereka rezeki yang halal dan thayyibah barokah. Ya Allah ya Tuhan kami, kelak beri mereka keturunan anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bi fadlika subhanallahi ma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Tolong yang perempuan pengantinnya dikeluarin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Demikian tadi prosesi akad nikah antara Ananda Ajat dan Ananda Rizki. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan hebat. Tentunya masih menjadi doa yang sabar dan kita semuanya terspesial untuk kedua mempelai kita. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Baik Bapak Ibu berbahagia, untuk melengkapi serangkaian acara selanjutnya, sesaat lagi kita bersama akan menyambut kehadiran dari mempelai wanita kita di hari ini. Namun sebelum itu, saya persilakan kepada Ananda Rizky untuk dapat bangkit berdiri sejenak. Bapak Ibu hadirin dicintai, marilah kita satukan pandangan kita menuju ke kediaman dari Bapak Samuji dan juga Ibu. Dan inilah dia mempelai wanita kita di hari ini, Tri Anjarsari. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya persilakan untuk dapat memasuki ruangan yang sudah kami sediakan, menemani imam pilihan dalam rangkaian acara selanjutnya. Tri Anjarsari merupakan putri tercinta dari Bapak Samuji dengan Ibu Istiqomah. Hadir didampingi oleh dua kakak tercintanya yang juga ikut mengantarkan dalam rangkaian acara yang sakral di hari ini. Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, bak siang dan malam, kumbang dan madu, laki-laki dan perempuan. Dan sungguh membahagiakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini telah mempertemukan dua insan, ialah Anjar dan Rizky di hari ini untuk saling bertemu, mengikat janji, mencintai dan menyayangi selama-lamanya. Kembali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya persilahkan kepada mempelai wanita kita di hari ini, Tri Anjarsari, untuk dapat melangkahkan kakinya memasuki ruangan yang sudah kami sediakan, menemani calon imam pilihan dalam rangkaian acara yang sakral di hari ini. Tri Anjarsari tampak anggun dan cantik sekali, mengenakan busana yang berwarna putih, melambangkan ketulusan serta kesucian cinta yang dimilikinya. Saya persilakan Anjar untuk dapat lebih dekat lagi dengan calon imam pilihannya yang kali ini telah sah menjadi imam pilihan. Anjar boleh berhenti sejenak. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya persilakan Ananda Rizky untuk dapat berbalik badan. Saya persilakan Rizky boleh berbalik badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rizky, gadis cantik yang ada di hadapanmu adalah istri tercintamu yang baru saja kau pinang dengan bismillah. Istri yang kau nikahi tidaklah semulia Khadijah, tidaklah setakwa Aisyah, tidaklah setabah Fatimah, apalagi secantik Zulaikha. Istrimu hanyalah wanita akhir zaman yang memiliki cita-cita menjadi istri yang salehah untukmu. Begitu juga dengan Anjar, laki-laki yang berada di hadapanmu adalah suamimu yang baru saja meminangmu dengan bismillah. Suami yang berada di hadapanmu tidaklah semulia Nabi Muhammad SAW, tidak setakwa Nabi Ibrahim, tidak setabah Nabi Ayub, apalagi setampan Nabi Yusuf. Suamimu
hanyalah pria akhir zaman yang punya cita-cita menjadi suami yang soleh untukmu. Dilihat dari mata kalian berdua, tidaklah mudah kalian berdua bisa sampai di titik ini. Ada perjuangan, ada pengorbanan, dan juga air mata. Setelah ini, cintai kekurangan dan kelebihan pasangan kalian masing-masing. Karena cinta bukanlah mencari pasangan yang sempurna, melainkan menerima pasangan kita dengan sempurna. Untuk selanjutnya, saya persilakan Anjar untuk dapat melangkahkan kakinya sendiri. Untuk dua pendamping boleh dilepaskan. Dan dengannya saya persilakan Anjar untuk dapat melangkahkan kakinya sendiri. Saya persilakan, boleh dihantarkan. Selanjutnya saya persilakan Anjar untuk dapat menjabat dan mencium tangan suami tercinta. Alhamdulillah, inilah dia. Inilah dia sentuhan pertama ketika kedua mempelai telah sambut dari sepasang suami dan istri. Selanjutnya saya persilakan anak gadis ibu dapat mengucapkan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu untuk kami berdua. Jadikanlah keluarga kami berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selanjutnya, saya persilakan Rizky untuk dapat menggandeng istri tercinta dan menempati tempat yang sudah kami sediakan, tempat yang paling mulia, yaitu meja dan kursi Anda. Silakan boleh disiapkan tempat duduk bagi istri tercinta. Saya persilakan selanjutnya kedua mempelai itu dapat menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan kembali. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita saksikan bersama kehadiran dari mempelai wanita kita di hari ini, kita akan melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yaitu penandatanganan berkas-berkas nikah, penyerahan mahar, dan juga penyerahan buku nikah. Akan saya serahkan kembali kepada yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dari dulu, kepadanya disilakan. Satu. Papua.